Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Yang pertama ada induk organisasi, kemudian ada sarana prasarana, dan ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Kita awali dengan asal-usul permainan bulu tangkis. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita cari tahu asal-usul permainan ini. Permainan bulu tangkis berasal dari Mesir kuno sejak 2000 tahun yang lalu. Namun ada yang mengatakan olahraga ini muncul pertama kali di Tiongkok dengan nama Jianzi. Bedanya pada permainan Jianzi tidak menggunakan raket, melainkan menggunakan kaki dan kok. Cara bermainnya yaitu menjaga agar kok tidak jatuh menyentuh tanah selama mungkin. Pada zaman pertengahan di Inggris juga terdapat permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak negara sana yang dinamakan Battledore and Shuttlecock. Permainan sana menggunakan tongkat dan kok dengan cara menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah atau lantai. Cara bermainnya yaitu dipukul terus-menerus. Dalam bahasa Inggris, bulu tangkis disebut juga dengan badminton, yang diambil dari salah satu nama istana di Inggris bernama Badminton House milik keluarga Duke of Beaufort. Keluarga ini sering mengadakan sebuah perlombaan bulu tangkis di istana. Mereka sering mengimprovisasi permainan ini, termasuk mengganti tongkat dengan raket dan menambah jaring di tengah lapangan. Nah, dari situlah yang menjadi cikal bakal permainan bulu tangkis, yang menjadi terkenal sekarang ini. Badminton berkembang secara pesat di akhir tahun 1850-an. Dari situ permainan ini semakin dikenal dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, bulu tangkis dimulai tahun 1930-an. Di masa itu, cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama ISI, Ikatan Sport Indonesia. Di Indonesia sendiri, bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia dalam situasi menghadapi masa perang. Namun ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali hidup dan berkembang hingga sekarang. Jadi bulu tangkis ini sama dengan badminton, yaitu suatu cabang olahraga berupa permainan yang dimainkan menggunakan raket dan kok yang dipukul melalui jaring atau net yang direntangkan di tengah lapangan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang. Selanjutnya kita bahas organisasinya. Induk organisasi yang menaungi cabang olahraga bulu tangkis untuk tingkat dunia adalah IBF, International Badminton Federation, dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934. Namun pada tanggal 24 September 2006 melalui keputusan bersama di Madrid, IBF berganti nama menjadi BWF, Badminton World Federation. Perkumpulan bulu tangkis pertama di Indonesia adalah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang berdiri pada tanggal 20 Januari 1947 dan berkantor pusat di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, PORI berganti nama menjadi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, resmi berdiri di Bandung pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah kalian mengetahui sejarah dan induk organisasinya, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Kita cari tahu sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah oleh net yang membentang di tengahnya, memiliki panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Untuk permainan tunggal yang digunakan adalah garis dalam, sedangkan untuk permainan ganda yang digunakan adalah garis luar. Pada masing-masing lapangan terdapat beberapa garis yang membagi lapangan menjadi beberapa bagian. Garis itu adalah garis servis. Kedua, tiang dan net. Tinggi tiang yaitu 1,55 meter, namun net dipasang di tinggi 1,524 meter dengan net berukuran 6,10 meter dikali 76 cm. Ketiga, raket dengan bentuk seperti ini. Keempat, shuttlecock terbuat dari rangkaian bulu angsa dengan gabus di ujungnya. Kelima, sepatu biasanya menggunakan karet mentah sebagai alasnya agar tidak mudah terpeleset. Dan yang terakhir, kostum untuk membedakan masing-masing tim.
Selanjutnya ada teknik dasar pada permainan bulu tangkis. Yang pertama ada service forehand. Sikap yang harus dilakukan yaitu posisi badan menghadap net, kemudian posisi shuttlecock di atas pusar, pandangan ke arah shuttlecock dan lawan, dan kemudian raket diayunkan dari bawah. Kemudian ada service backhand. Yang pertama yaitu posisi badan menghadap net, kemudian salah satu kaki di depan, selanjutnya posisi shuttlecock di bawah pusar, pandangan ke arah shuttlecock dan lawan, dan yang terakhir ada posisi raket di depan dada. Berikutnya ada pukulan overhead clear atau pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pergunakan pegangan forehand, pegangan raket dan posisinya di samping bahu. Posisi badan harus diupayakan selalu berada di belakang shuttlecock. Kemudian ada smash. Pertama, ketika melakukan smash, posisi tangan dan tubuh dalam keadaan rileks. Kemudian posisi tangan yang memegang raket menuju ke arah kok, sedangkan tangan yang memegang raket diangkat dengan siku sedikit ditekuk hingga pergelangan tangan tegak lurus ke atas. Lakukan lompatan ke arah datangnya bola atau kok. Ketika akan melakukan pukulan, putar bahu pada tangan ke arah depan dan ke bawah. Kemudian yang terakhir, sebisa mungkin pukul bola atau kok mengenai raket di bagian tengah dengan permukaan raket yang rata. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.